Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara kembali pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Daniel 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Saudaraku, untuk memiliki kualitas hidup Kristen yang luar biasa, mari kita belajar dari seorang muda yang mampu mengalahkan dunia dengan hidup berbeda dengan dunia, yaitu Daniel. Daniel adalah seorang muda yang memiliki roh yang luar biasa dan memiliki kualitas hidup kerohanian yang luar biasa pula, saudara. Daniel adalah salah seorang dari orang-orang muda pilihan yang ditangkap dan dibawa oleh Nebukadnezar Raja Babel pada waktu Yerusalem runtuh. Tertulis, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di negeri Babel, oleh pemimpin pegawai istana, nama Daniel diganti menjadi Belsasar. Meski berada di negeri pembuangan, kehidupan Daniel bukan makin merosot dan lemah, saudara. Justru sebaliknya, makin hari semakin meningkat dalam hidup kerohaniannya. Seperti janji firman-Nya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Daniel berhasil bukan karena dia curang, kompromi, tetapi karena Daniel memiliki prinsip dan kualitas hidup yang berbeda dengan dunia, saudara. Saudaraku, ada beberapa hal yang menjadi rahasia keberhasilan Daniel. Yang pertama adalah ia berkomitmen untuk hidup kudus. Saudara, kita tahu bahwa tidak mudah bagi anak muda untuk tidak menajiskan diri dari perkara-perkara duniawi. Tertulis, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dalam hal ini Daniel bersikap tegas dan tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa dan tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Daniel menjaga pola hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku, kita harus sadar betul seperti Daniel bahwa kekudusan itu adalah sangat penting dan keharusan bagi orang percaya. Sebab firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari saudaraku, setiap kita mau memulai hari ini, kita belajar untuk hidup kudus, kudus di dalam pikiran, penglihatan, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua adalah memiliki pergaulan yang baik. Saudara, Daniel tidak sembarangan bergaul dan sangat selektif memiliki teman sebab ia sadar bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itulah Daniel membangun hubungan dengan teman-teman yang sama-sama takut akan Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik pula, sehingga mereka dapat saling mendukung, menasihati, mengingatkan, dan menguatkan. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, mari kita hati-hati dalam bergaul. Jangan kita bergaul dengan orang yang membuat kita lemah, down, pesimis, dan membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat saudara, pergaulan kita sangat mempengaruhi pola pikir dan juga menentukan perjalanan hidup kita. Akan seperti apa kita di kemudian hari? Sebab
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Daniel pun memilih Hananya, Misael, dan Asaria sebagai sahabat-sahabatnya. Dan hal yang ketiga adalah Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya setiap hari. Ia senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Tertulis, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Sebagai pejabat di pemerintahan, tentunya Daniel punya banyak aktivitas dan kesibukan, saudara. Meski demikian, ia tidak pernah lalai menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Di segala keadaan, Daniel tetap tekun berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa ia senantiasa mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Firman Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itulah sebabnya apa saja yang dikerjakan Daniel senantiasa berhasil dan beruntung, karena dia hidup di dalam perkenanan Tuhan. Itulah saudara, 3 hal yang menjadi rahasia hidup Kristen yang berkualitas. Kita belajar dari kehidupan Daniel yang luar biasa, sehingga kita memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Sehingga keberhasilan, keberuntungan itu senantiasa berpihak kepada kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup seperti Daniel, yang kualitas hidup rohani yang luar biasa. Mampukan kami untuk hidup kudus, hidup dalam pergaulan yang baik, dan memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dengan setia. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar semua seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.